Bismillahirrahmanirrahim. Malam hari ini bahasannya tentang masalah berkaitan tahun baru. Tapi kita akan bahas sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Dua hadis dan ini hadisnya panjang-panjang. Insyaallah 40 menit selesai. Bahasanya enggak selesai, bacanya selesai. Bacanya insyaallah selesai. Karena kadang-kadang bacanya saja tidak selesai. An Shaddad bin Aus anin Nabi SAW qala al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man adba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Qala hadza haditsun hasan. Qala wa ma'na qawlihi man dana nafsahu yaqulu hasaba nafsahu fid dunya qabla an yuhasaba yaumal qiyamah. Wa yurwa an Umar bin Al-Khattab qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar wa innama yakhiful hisab yaumal qiyamah ala man hasaba nafsahu fid dunya. Wa yurwa an Maimun bin Mihran qala la yakunul abdu taqiyan hatta yuhasiba nafsahu kama yuhasibu syarikahu min aina mat'amuhu wa malbasuhu rawahu Tirmidzi. Ya ini dulu pelan-pelan ya. Sudah paham kan isinya? Sudah, tapi jangan dipahamkan di sini. Nanti kan saya enggak kelihatan fungsinya. Ya, walaupun jenengan sudah paham, itu adabnya orang cari ilmu. Kalau ditanya oleh yang ngajar, sudah paham? Jawabannya belum, minta dipahamkan. Tapi kalau sudah diterangkan 1 jam sudah paham, ya ngomong wis gitu ya. Sudah diterangkan 1 jam udah paham? Belum. 5 jam udah paham? Belum, repot ini. Tapi kalau baru dibacakan kemudian ditanya sudah paham? Jawabannya belum. Ya, minta dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qur rabbi zidni ilma. Dari Shaddad bin Aus bahwasannya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyis, orang yang cerdas. Nah, jenengan pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Pengennya jadi orang cerdas. Ternyata definisi orang cerdas menurut Nabi Muhammad SAW bukan orang yang EQ-nya 200. Bukan yang EQ-nya tinggi. Bukan yang kalau sekolah dapat juara 1 terus. Bukan itu orang cerdas. Jadi cerdas ini bukan ukuran akalnya, bukan. Tapi bagaimana dia menggunakan akalnya itu. Bagaimana dia memanfaatkan akalnya itu. Seberapapun kualitas akalnya, kalau pemanfaatannya itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, maka dia orang yang cerdas. Tapi kalau akalnya modelnya seperti apapun, tapi yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW, maka dia kategori orang yang al-ajiz. Orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh. Nah kita pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Ayo jawab yang jelas gitu loh. Ini mulai rodok mentalnya seperti nggak berani ngomong cerdas itu kenapa ini? Pengen jadi orang cerdas atau orang bodoh? Cerdas. Amin Allahumma amin. Nih definisi orang cerdas. Nabi Muhammad SAW itu dikenal punya kalimat jawami'ul kalim. Baginda Muhammad SAW kalau ngomong kalimatnya itu singkat, maknanya padat, alias tidak bertele-tele. Kalau ngomong tidak bertele-tele. Jadi singkat, maknanya padat, tepat sasaran. Jadi kalau Kanjeng Nabi SAW itu mendefinisikan orang cerdas, enggak ngomong A sampai Z, enggak. Cukup 1 kalimat, dah cerdas betul. Dan itu menunjukkan betapa cerdasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu.
Yang namanya orang cerdas adalah orang yang dia selalu meneliti dirinya. Nah, coba Bu, kapan terakhir kali Ibu meneliti kekurangan-kekurangan Ibu? Diam semua. Berarti ibu-ibu orang cerdas. Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu hobinya meneliti dirinya. Kekurangan-kekurangannya dicek, kelemahan-kelemahannya dicek. Wa amila lima ba'dal maut. Dan kalau beramal yang difikirkan adalah kesuksesan setelah kematian. Perbuatannya ini untuk nanti setelah wafat, agar sukses di alam barzah, agar sukses di alam mahsyar, agar sukses sampai ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatannya, amalnya yang dipikirkan amalan yang seperti itu. Baik dia urusan dunia, dunianya untuk akhiratnya. Dia urusan akhirat, akhiratnya untuk akhiratnya. Karena ada orang yang urusan dunia, dunianya celaka akhiratnya. Ada orang yang urusan akhirat, akhiratnya bawa celaka sampai akhirat. Naudzubillah min dzalik. Saya akan jelaskan nanti. Bu, sebelum dilanjutkan saya nanyanya ke ibu-ibu Pak, walaupun ini maksudnya nyindir bapak-bapak juga. Cuman kalau ibu-ibu kan lebih baik hati. Karena ibu-ibu itu penuh perasaan. Kalau bapak-bapak kurang punya perasaan. Bapak-bapak punyanya banyak akal. Sehingga sering ngakali ibu-ibu. Tapi ternyata ibu-ibu sekarang banyak akal. Dan kurang pakai perasaan. Gitu Bu? Enggak. Itu memang sudah kodratnya jadi wanita. Wanita itu perasaannya kuat. Emosinya kuat. Bu, jujur ya Bu, mana yang sering dilakukan kita ini? Meneliti kekurangan kita atau meneliti kekurangan orang lain? Itu cepat jawabnya. Memang pelaku itu kalau ngaku hebat. Kita ini kan lebih mudah lihat kekurangannya orang. Contoh jalan, lihat orang pakai pakaian, pakaian. Itu kalau ngomentari cepet, wah warnanya nggak matching. Betul ya? Itu baju kok coraknya seperti itu dipakai. Ini baru baju loh ya. Apalagi lihat cara jalannya, gaya banget. Nggak lihat dirinya, coba kalau dirinya dilihat, podo wae. Jalannya ya kurang jelas juga, bajunya juga kurang matching ya, nggak sesuai. Tapi kalau neliti orang lain cepat komentarnya. Apalagi sekarang zaman grup WhatsApp, grup apalagi itu ya, grup-grup itu ya. Wah itu kalau mengomentari orang lain cepatnya luar biasa. Bukan orang yang cerdas yang hobinya ngomentarin orang. Bukan orang yang cerdas yang hobinya neliti aib orang. Tapi orang yang cerdas adalah yang dia selalu introspeksi diri. Dirinya dicek betul. Contoh dari mulai subuh sampai sekarang introspeksi diri. Sholat saya tadi, ini subuh kan udah genep berarti ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Betul kan ya? Sholat saya tadi ada enggak ya yang tidak berjamaah? Enggak ada yang jamaah Habib. Wah. Rapotnya merah berarti. Merah apa? Merah dari jamaah. Masya Allah, satu hari kok sholat saya nggak ada yang berjamaah. Rugi saya. Besok harus berjamaah. Kan begitu. Ini namanya orang yang cerdas. Dari pagi sampai isya, cek sudah sodakoh belum. Masya Allah, sedekah yang paling murah aja nggak dilakukan. Mesem, senyum. Wah ternyata saya kurang sedekah senyum sama anak, kurang sedekah senyum sama suami, kurang sedekah senyum sama istri. Dari pagi sampai isya, cek sholawat saya berapa kali, cek istighfar saya berapa kali, cek ngucap kalimat tahlil berapa kali, cek
cari ilmu berapa kali, cek buka WhatsApp berapa kali, cek ngebet mushaf berapa kali. Ini kalau kita cek terus diri kita, maka semakin hari tambah jelek atau tambah bagus? Jeleknya kelihatan, diperbaiki, akhirnya jadinya apa? Tambah bagus. Itu orang yang cerdas. Wa amila lima ba'dal maut. Kalau amal yang dipikir setelah mati nanti. Mohon maaf ya, mohon maaf. Ini ngomong gak enak tapi harus diomongkan. Udah ketemu manusia yang gak mati gak? Ketemu ya di film. Namanya apa orang itu? Immortal. Ya, manusia yang gak mati itu. Film itu ya. Tapi yang dalam hidup nyata yang jenengan temukan manusia mati atau enggak mati? Mati atau enggak mati? Mati atau enggak mati? Wah, sing buanter meneh. Mati apa enggak? Ya sudah, sadar. Mati, wafat, meninggal, dead, sedo, apalagi sudah. Jangan yang satu itu ya, kasar banget soalnya. Jangan. Saya udah paham jenengan mau ngomong itu. Jangan. Itu jangan diomongkan, itu enggak layak untuk pengajian, betul kan ya? Kalau mati ya rodok-rodok gitu. Tapi kalau yang satu itu jangan. Itu saya punya cerita tentang kalimat yang satu itu. Nanti aja kapan-kapan, jangan sekarang. Ya. Semua pasti akan pindah alam, pasti akan mati. Kalau cerdas, dan itu pasti kok. Ada yang enggak pasti mati. Tidak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Malaikat pencabut nyawa nanti juga mati kok. Malaikat yang nyabut nyawa itu juga nanti dicabut nyawanya. Nanti mati. Pasti mati itu. Pertanyaan saya, lah yang kita lakukan saat ini untuk saat ini saja atau mikir setelah mati? Kalau yang cerdas adalah mikir setelah mati. Punya istri, ya dia pikir setelah mati bagaimana istriku ini bawa aku ke surga. Kan begitu. Istrinya dijilbabi, Dik, kamu tuh kalau pakai hijab kok tambah ayu ya Dik ya. Masya Allah. Walaupun ngapusi, walaupun dusta, ngapusi, jane ya podo wae misal begitu ya. Tapi karena pengen bawa istrinya itu ke surga. Pengen istri ini bertahan sampai jannah. Ibu pengen berhubungan dengan suami yang soleh hanya di dunia atau sampai surga, Bu? Sampai surga. Walaupun nanti di surga kenyataannya suamimu punya banyak bidadari. Betul ya, Bu ya? Tetap pengennya sampai surga. Suami juga begitu. Saya itu kalau ketemu sama ibu-ibu yang suaminya udah meninggal duluan, namanya apa itu? Saya mau nyebut kurang etis gitu ya. Ibu-ibu yang suaminya udah meninggal duluan, itu namanya apa tuh? Julukannya apa? Jangan saya ngomong, apa itu namanya? Jadi kalau ada perempuan menikah terus suaminya meninggal duluan, itu perempuannya namanya apa? Kurang keras, Bu. Apa, Bu? Apa? Jin. Yang keras tuh jauh di atas. Namanya apa, Bu? Oh, janda. Namanya janda. Kalau suaminya meninggal duluan namanya janda. Itu kalau ibu-ibu yang udah statusnya janda, wafat suaminya. Itu saking cinta sama suaminya ya. Saking cinta sama suaminya. Dioyoyoi sama orang nikah segera nikah. Jawabannya, enggak. Susah aku mendapatkan seperti suamiku itu. Padahal waktu hidup dia janda ya kerah terus gitu ya. Banyak konflik. Tapi istri takut nikah lagi. Nanti kalau ternyata nikah lagi ketemu pria yang jauh lebih ngeri, kan begitu. Dah yang ada itu dipertahankan, insya Allah ketemu di akhirat, kan begitu. Wa amila lima ba'dal maut, maka ketika hidup mikir buat setelah wafat, biar bisa bareng terus. Maka istrinya diajak sholat, suaminya diajak sholat. Istrinya dikasih hijab, suaminya ditutup aurat, kan begitu. Istrinya diajak sholawat, ya suaminya diajak istighfar, kan keren. Bareng yang dipikirkan setelah wafat.
Mas, iya, yuk beli mobil. Buat apa, Dik? Berangkat pengajian. Lu keren tuh ya. Judulnya udah dirubah kan, sama-sama beli mobil, nilainya juga berubah. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk setelah wafat. Dik, iya. Aku izin ya. Izin apa, Mas? Saya mau keluar kota seminggu. Ngapain, Mas? Cari duit yang banyak. Untuk apa? Nyenengin kamu. Masya Allah. Nyenengin istri, pahala atau enggak pahala? Pahala. Niatnya untuk nanti kehidupan akhirat. Di dunianya senang, ganjaran akhirat. Enak atau enggak enak itu? Enak. Karena apa? Niatnya ini akhirat. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal untuk kehidupan setelah wafat, yaitu cuman niatnya saja diperbaiki, selesai. Makan sama-sama makan. Betul ya? Tidur sama-sama tidur, kerja sama-sama kerja. Kalau niatnya beda, pahalanya juga beda. Yang satu tidur ngorok masuk surga, yang satu tidur ngorok nasib gak jelas. Kenapa? Yang tidur ngorok ini tidurnya sama nyesel. Ini kalau tidurnya kelamaan rugi, aku gak bisa tahajud, aku gak bisa ini. Tidurnya sama pengen sekejap saja untuk nambah kekuatan ibadah. Sementara yang satu, wah kasur empuk, turu angler, senok subuh bablas, alhamdulillah. Ngeri atau enggak ngeri itu? Ngeri ini. Sama-sama tidur, yang satu berpahala besar, yang satu tidak enggak jelas. Wa amila lima ba'dal maut. Nah, wal ajizu, orang yang lemah akalnya, orang yang bodoh, yang enggak pandai, saking halusnya bahasa Nabi Muhammad SAW, wal ajiz. Orang yang lemah, akalnya lemah, gak dipakai. Siapa itu? Bukan orang yang IQ-nya rendah. Karena fisik manusia ini sempurna dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang lemah adalah man adba'a nafsah. Man adba'a nafsahu hawaha. Orang yang keinginan nafsu dan egonya dituruti. Jadi orang yang keinginan nafsu dan egonya dituruti. Makan itu baik atau enggak baik? Baik. Tapi kalau makan yang haram, baik atau enggak baik? Enggak baik. Marah karena Allah, baik atau enggak baik? Baik. Lihat anaknya enggak sholat, marah karena Allah, baik. Tapi kalau marah karena diklakson, baik atau enggak baik? Ini kan sama-sama marah ya. Naik motor, diklakson dari belakang, tin, tin, tin. Muncul egonya, ngamuk. Miduk. Wah. Tambah nantang, ngajak perang, ngajak berkelahi. Namanya nuruti ego, hawanya dituruti. Ini orang yang bodoh. Oh, saya ketemu orang bodoh model begini kok. Ketemu, untung saya nggak mandek. Kalau saya mandek juga ikut bodoh juga. Itu cerita ini udah saya ceritakan ribuan kali. Jenengan pasti ingat, insya Allah ingat. Waktu saya masih remaja, sekarang saya kan anak-anak statusnya. Duh, jenengan tertawain saya toh. Orang itu kalau semakin tua, semakin menjadi seperti anak-anak. Lupa. Anak-anak punya gigi enggak? Enggak. Nanti kalau semakin tua, semakin enggak punya gigi. Maka usia paling bagus usia remaja. Enggak tua, enggak muda. Betul kan ya? Remaja. Kalau saya ini anak-anak. Ya, jadi seperti anak-anak. Masya Allah. Tim Jok datang saudara-saudara. Setelah melewati ribuan kritikan. Secara online dan langsung, ya saya pun dapat jatah tim Jok. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mumpung di Jok yang panas, monggo diunjuk. Ibu-ibu jangan banyak berharap. Saya nggak percaya kalau tim Jok sampai di atas. Karena ini kelihatannya menghabiskan stok kopi yang sisa di belakang ini. Bukan memang dikelola untuk dilebih-lebihkan. Kelihatannya begitu, prasangka baik saya kepada panitia kopi. Alhamdulillah. Lanjut ya.
Saya dulu waktu masih remaja, setir mobil lewat kalau kita mau ke Balai Kota Solo, itu ada kantor pos ya, ada kantor pos, belok kiri ke arah barat. Nah, sebelum perempatan pertama, kejadiannya di situ. Itu dulu 2 arah, sekarang satu arah. Seingat saya begitu ya, seingat saya dulu 2 arah. Nah, saya dari arah timur menuju barat. Kebetulan dari sebelah kanan saya, namanya saya setir mobil, orang nyalip kan dari kanan. Ada motor yang nyalip dari kanan. Betul atau salah? Betul. Nah, ada motor yang nyebrang dari depan. Betul atau salah? Betul. Namanya nyebrang kan, nggak ada yang salah toh? Nah, salahnya cuma satu. Salahnya cuma satu. Yang nyebrang nggak nunggu mobil saya lewat. Nggak nunggu mobil saya lewat. Tergesa-gesa. Selagi ada kesempatan dia langsung nyebrang. Tanpa melihat di belakang mobil saya itu ada motor kah, ada sepeda kah, ada mobil lain nggak lihat. Yang penting dia lihat peluang menurut perhitungannya, pancal gasnya, tekan gasnya, nyampe. Wong jalannya cuman lebarnya seberapa dalam perhitungannya. Dan perhitungannya tepat. Perhitungannya tepat. Ces, itu yang kaget 2 orang. Yang pertama saya. Nah, karena di pinggir jalan gak kelihatan mau nyebrang, tiba-tiba ngegas kan, ya kaget tuh ya. Kaget saya. Ternyata ada yang ikut kaget bareng saya. Siapa? Yang nyalip saya. Karena begitu nyalip tiba-tiba ada motor. Alhamdulillah gak tabrakan. Bagus atau gak bagus? Bagus. Yang ngageti selamat, yang dikageti selamat. Seharusnya bagaimana? Ngucap Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya golongan yang ngucap waktu itu Alhamdulillah. Alhamdulillah selamat. Tapi rupanya yang nyalip saya, ya, yang nyalip saya itu karena kaget, ya karena kaget, itu mengucapkan kalimat sakti. Yang tidak layak diucapkan ya, tidak layak diucapkan sambil noleh ke kanan, ke arah yang ngagetin. Lah yang dikagetin, yang ngagetin tadi, yang nyebrang tadi, dengar kalimat sakti tadi, ya langsung noleh juga membalas kalimat sakti dengan kalimat yang lebih sakti. Akhirnya yang nyalip saya mandek di tengah jalan, yang nyebrang mandek di pinggir jalan. Kemudian diteriakin dari pinggir jalan, yen wani rene. Wah, yang terjadi saudara-saudara, saya tetap jalan. Kalau saya mandek berarti melu bodoh gitu kan ya. Saya buka jendela sambil berjalan, terus saya ucapkan wes selamat, ojo diterusno, kan begitu ya. Sudah selamat, jangan dilanjutkan. Ternyata atba'a nafsahu hawaha. 2 orang ini mengikuti egonya, Betul yang tadi nyalip saya tidak melanjutkan perjalanan, langsung menggok melu nyebrang, 2-duanya turun dari motor dan gelut di pinggir jalan. Saya lihat dari spion, 2-nya jotosan, saya lanjutkan perjalanan sampai geleng-geleng, menungso. Sudah dikasih selamat, tapi cari celakanya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ini contoh yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Lemah akalnya, orang pinter, bodoh. Sudah selamat, tapi justru celaka. Gara-gara apa? Ngikuti ego. Contoh lagi, suami bodoh. Enak ngomongnya. Pulang kerja, jam 9 malam, capek, sampai rumah, istrinya teriak, kondi. Wah, kalau orang Jawa gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya apa?
Dari mana gitu ya, Indonesia banget itu. Dari mana itu. Konti, minen, bahasa Arabnya gitu ya. Minen, where are you? Where are you, di mana kamu ya? Where are you come from? Itu pertanyaan untuk orang baru datang dari luar negeri gitu ya. Bos gak roh aku, pokoknya ngono gitu ya. Dari mana? Nadanya tinggi. Dari mana? Jawab, dari kantor. Jam segini kau baru nyampe. Mampir ya. Wow, ini istri ngikuti hawa nafsu. Man atba'an nafsahu hawaha. Gara-gara apa? Diteleponi HP-nya mati. Biasa sampai rumah jam 6, jam 7 belum nyampe. Di WA centang 1. Ditelepon HP-nya mati. Jam 8 ditelepon HP-nya mati. Jam 9 ternyata suaminya enggak mati. Alhamdulillah masih hidup sampai rumah. Betul kan ya? Alhamdulillah. Sampai rumah suaminya. Marah ini istri karena bisikan syaitan. Bojomu ki sengaja mateni HP. Karena dia mampir ke rumah mantannya. Setan niki. Tak kandhani Pak, wakeh setan model kaya ngene iki. Walaupun kadang-kadang setannya jelma manusia. Ojo percaya HP ini dipateni, mampir-mampir. WA dari sahabat karibnya. Jangan percaya handphonenya dimatikan itu. Jangan percaya kalau bilang baterainya habis. Memang sengaja dihabiskan. Masya Allah. Pokoknya model apapun mesti gak bakal menang. Ngelawan bojo emosi. Hawa nafsu yang diikuti. Dari mana? Dari kantor Bu. Enak tau jawabnya? Udah betul kan ya? Kok jam segini baru nyampe? Macet. Gak ada macet, corona kok macet. Mulai. Gak ada macet. Udah tak lihat dari GPS. Masya Allah. Gak ada jalur merah di situ. Ya di situ gak merah Bu. Saya pulangnya gak lewat situ. Tadi ada meeting di sono. Meeting di sono sama siapa? Ruwet Pak ini. Ruwet. Udah capek diruweti. Ya kan diruweti. Ini kalau ngikuti hawa nafsu, hawanya diikuti, jadinya apa? Perang. Aku ki wis kesel golek duit nggo awakmu, tapi modelmu kayak ngono. Tak turun yang ngarep. Wah. Pintu dibanting, tidur depan rumah. Rugi atau gak rugi? Rugi, bodoh. Sudah capek tidur di latar. Wonge ya teko. Kalau pinter kan lain, gak ngikuti hawa nafsu, langsung diparani, diambung badu dik sepuro nengkang kata, asli macet, wis selesai kan? Ambungan, tempeli 1.000, tinggal kolah, selesai. Bu, bukan maksud saya merendahkan wanita, enggak. Tapi ini kan bahasa cinta kan begitu, gitu loh ya. Kalau punyanya 10 miliar ya kayak 10 miliar itu. Amin untuk Masya Allah. Ketaan tuh modelnya benar. Itu yang diharapkan ibu-ibu. Saya udah tanya sama ibu-ibu kok. Bu gimana? Kalau suami begitu-begitu terus ngasih hadiah ibu 10 juta gimana? Mesem beb. Itu ya benar. Mesem beb. Bukan materialis, bukan. Tapi memang butuh materi. Masya Allah. Cium keningnya, kasih pelukan, ya pergi ke kamar mandi, cuci muka, wudhu, sholat, selesai. Habis itu ngomong, Dik, makan malamnya mana? Orang yakin. Kalau dia teriak-teriak, kamu jangan ikut teriak-teriak, yang benar. Orang ya wes, tak anu yang pakai dunia itu loh, maya itu ya. Pakai aplikasi, tak pesen saja saya pakai yang go itu ya. Go-nya kan sekarang macam-macam itu kan ya. Ngaku ora dibayar, mau tak iklan no, ya. Klik, gua pesennya langsung 5. Kok tuku 5 ngapa? Loh kan yang 3 jatahmu, 2 jatahku. Wah. Taruh aja, makan. Adik, dulang tah gitu. Kan enak.
Ngapain ngikuti hawa nafsu? Dijadikan bahan perang. Itu bodoh. Man atba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Dalam hadis lain al-amani. Hawa nafsunya dituruti terus, tapi ngelamunnya, oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan maha pengampun. Oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan maha pengampun. Oh nanti diampuni sama Allah. Allah kan maha pengampun. Ini namanya orang bodoh. Kalau orang pintar nggak ngelamun. Orang pintar langsung aksi. Astagfirullah. Kok kayak ngene aku? Astagfirullah. Langsung sedekah. Ini mudah-mudahan dosa saya dihapus sama Allah Ta'ala. Nih sedekah dulure DKI. Ponakane ditelepon. Gimana kabarnya kuliahnya? Alhamdulillah sudah mulai online offline. Ya, tapi masih begini. Naik apa kamu? Biasa mikrolet. Ya udah besok Om kasih mobil. Masya Allah. Langsung ponakan dengan moga-moga tua umur. Ponakannya akan mendoakan mudah-mudahan panjang umur. Padahal nih omnya ya niat nih, Pak D-nya palingnya niat. Moga-moga kalau ponakan saya senang kuliah, dia naik mobil ya, nanti pahalanya banyak, dosa saya diampuni Allah Ta'ala. Itu baru namanya orang pintar. Jelas sampai di sini? Nah, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, telitilah diri kalian sebelum nanti kalian diteliti di hari kiamat. Kalau sekarang udah kita sibuk neliti, punya dosa diistighfari, ya punya salah sama orang minta maaf, diteliti betul. Nanti ketika meninggal tuh ya nol. Karena udah salahnya sudah dibereskan di dunia. Sehingga nanti di akhirat diteliti yang nggak punya salah, nol, zero. Nah, jangan sampai nanti kita di akhirat diteliti. Maka sibuklah meneliti di dunia ini. Siapa yang di dunia ini dia sibuk meneliti dirinya, maka nanti di akhirat hisabnya akan ringan, perhitungan amalnya akan ringan. Tidak ada yang perlu dihitung lagi, dah lanjut. Ya lewat. Ini hadis yang pertama, riwayat Imam Tirmidzi. Naam. Kemudian Maimun bin Mihran berkata, la yakunul abdu taqiyan, seorang hamba tidak dikatakan sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala hatta yuhasiba nafsah, sebelum dia mampu meneliti dirinya seperti dia meneliti partner bisnisnya. Orang itu kalau bisnis join 2 orang, itu kan dia diawasi betul temennya itu. Wah, ini pengeluarannya bagaimana nih, betul enggak nih catatan pengeluarannya ini. Jangan-jangan ini ada markup ini. Nah, ini jajan di situ pengeluarannya cuma 100.000 ditulis 1 juta. Diteliti betul nih. Kalau orang itu kerjasama dengan orang lain. Kalau kita sudah meneliti diri kita seperti meneliti partner bisnis kita, teliti dan setiti betul, maka kita akan selamat. Makan ini dapatnya dari mana ya? Mat'amuh. Kita makan ini dapatnya dari mana? Kemudian pakaian ini dapatnya dari mana? Halal enggak nih makanan saya? Halal enggak pakaian saya? Kalau kita teliti diri kita seperti itu, ya insya Allah selamat. Ya insya Allah selamat. Ikhwani rahimakumullah. Itu sudah 40 menit. Masih ada 20 menit, mudah-mudahan bisa selesai nih, amin. Ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu. Beliau pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, lembaran-lembaran kitabnya Nabi Ibrahim, Suhufi Ibrahim wa Musa, itu ya. Suhuf Ibrahim itu isinya apa? Ya, Suhuf Ibrahim itu isinya apa? Ini hadis ada di Sahih Ibnu Hibban. Maka Nabi bersabda SAW menjawab pertanyaan Abu Dzar, kanat amsalan kulluha. Isinya Suhuf Ibrahim itu adalah permisalan-permisalan. Sanepan kalau kata orang Jawa ya, ada permisalan. Ayyuhal malikul al-musallatu al-mubtala al-maghrur. Ini di antara contohnya itu. Hei raja yang teruji, yang tertipu, ya yang kena musibah. Inni lam ab'atska litajma'ad dunya ba'daha ala ba'din. Aku ini mengutusmu bukan untuk menimbun-nimbun harta. Bukan untuk mengumpulkan harta. Walakinni ba'atsuka litarudda anni da'watal madhlum. Tapi aku mengutusmu agar engkau
menyelesaikan urusannya orang-orang yang terzolimi. Jadi orang-orang zalim itu kalau doa, kan doanya diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai ada orang zalim yang ngangkat tangan gitu. Kamu sebagai raja harus selesaikan itu. Ya, yang zalim-zalim itu harus kamu bereskan. Jangan sampai yang terzolimi angkat tangan. Orang yang diambil hartanya kamu harus bereskan agar hartanya dikembalikan dan seterusnya dan seterusnya. Fa inni la arudduha wa in kanat min kafirin. Katanya Allah Ta'ala, dan sesungguhnya aku tidak akan menolak permohonannya orang yang dizolimi atas kezoliman orang lain, meskipun yang minta ini, yang berdoa orang kafir. Jadi kalau ada orang kafir dizolimi doa untuk orang yang menzoliminya, maka doanya diterima sama Allah Ta'ala. Jadi urusan menzolimi ini ngeri-ngeri sedap. Ya, ngeri-ngeri sedap. Mudah-mudahan kita semua selamat. Amin. Satu saja orang yang kita zolimi angkat tangan, ngeri. Makanya kita teliti. Jangan-jangan nih kita kok cari rezeki susah. Mungkin kena doanya orang yang pernah kita zolimi itu. Naudzubillah min dzalik. Harus kita teliti. Hidup saya kok ruwet, kenapa ya? Mungkin ada orang yang pernah kita zolimi, kemudian angkat tangan mendoakan kita keburukan. Naudzubillah min dzalik. Kena itu. Makanya kita nomor satu itu ya introspeksi diri. Kalau punya salah sama orang ya minta maaf. Jangan gengsi untuk minta maaf. Minta maaf itu kan paling mudah, enggak minta duit kok. Minta maaf, enggak butuh proposal. Tinggal ngucap, datengin, tolong maafkan saya. Selesai kan? Kalau kita udah upaya minta maaf, urusan kita dengan Allah udah selesai. Kita sungguh-sungguh minta maaf. Kalau orang yang gak mau maafkan, nanti Allah yang bereskan itu. Nanti Allah yang bereskan. Asal kita sungguh-sungguh minta maaf. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wa alal aqili ma lam yakun maghluban ala aqlihi. Orang yang berakal, yang akalnya itu tidak terkalahkan oleh nafsunya. Orang berakal yang masih waras akalnya. Karena ada orang berakal tapi akalnya dikuasai nafsu. Naudzubillah min dzalik. Seperti tadi yang saya udah jelaskan. Contoh dia pulang kerja begitu marah-marah, orang sudah selamat ya, tapi akhirnya jadi berkelahi. Sebetulnya kedua orang tadi orang berakal, tapi akalnya kalah sama nafsunya. Kata Nabi Muhammad SAW, orang berakal yang akalnya enggak kalah oleh nafsunya, hendaknya melakukan 4 hal dalam perjalanan waktunya. Melakukan 4 hal dalam perjalanan waktunya. Yang pertama, fasa'atun yunaji fiha rabbah. Dia sediakan waktu untuk ngobrol dengan Allah Ta'ala. Waktu untuk ibadah, sholat, zikir, doa habis sholat, malam sendiri, angkat tangan, ngobrol sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya menyaksikan sampai akhir umurnya, alhamdulillah almarhum ayah saya itu kalau malam istiqomah, ya istiqomah, saya kalau dengar seperti orang Jawa uro-uro gitu. Tiap malam itu, baca doa munajatnya para wali itu dibaca, sambil dilakukan. Sendiri ilahi, saya kalau dengarkan dulu ya lucu, Baba kok lucu itu bahasanya gitu. Ada waktu yang digunakan khusus untuk ngobrol sama Allah Ta'ala. Orang yang sayang-sayangan itu punya waktu khusus untuk mojok kok ya. Masa kamu punya akal gak punya waktu mojok sama Allah Ta'ala? Kan paling enak-enaknya kan ya mojok sama Allah. Ya kita berdoa minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapkan selain waktu sholat, waktu ba'da sholat, ada waktu khusus. Di tengah malam, di penghujung malam, mau tidur. Pokoknya kita siapkan waktu itu. Untuk berdialog, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Wasa'atun yuhasibu fiha nafsah. Yang kedua, waktu khusus untuk introspeksi diri. Sebetulnya gampang kalau kita mau.
Mau tiap hari alhamdulillah ya bangun tidur. Tiap hari ya alhamdulillah ya mapan tidur. Betul atau betul? Nah, tinggal pilih waktu itu. Mau tidur, gak usah lama-lama. 1 menit cukup sebetulnya. Diam sebentar, ingat-ingat dari mulai melek moto, dari mulai bangun tidur sampai tidur. Hebatnya itu ya, berkahnya waktu. Dalam 1 menit itu kita bisa kumpulkan dari mulai habis subuh sampai waktu kita merenungkan itu. Ya Allah, tadi subuh begini, ini. Wah ini ya Allah ampuni semua itu. Ini alhamdulillah, tadi pagi bisa begini rezeki ini. Alhamdulillah. Yang baik, alhamdulillah. Yang gak baik, astaghfirullah. Kalau memang yang gak baiknya itu terlampau gede, ya jangan cuma astaghfirullah, ditambahi la ilaha illallah, ditambahi subhanallah, ditambahi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau lebih gede lagi selain zikir-zikir, ya tambahono, buka aplikasimu, ya kemudian segera kirimkan transfer kepada keluargamu. Mau tidur keluarganya kok dapat transferan 10 juta, mesem atau enggak mesem? Mesem. Di situ mesemnya keluargamu itu akan membuat Allah mesem sama kamu. Allah menurunkan rahmatnya kepada dirimu. Sehingga kesalahan 1 hari diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Introspeksi diri. Yang ketiga, wasa'atun yatafakkaru fiha fi sun'illah azza wa jal. 1 waktu untuk merenungkan ciptaannya Allah ta'ala. Nah ini enak ini. Ini bisa judulnya rekreasi. Boleh. 1 waktu pergi setiap Ahad misalnya ya. Setiap Ahad atau setiap Sabtu, kan hari libur tuh ya. Oh setiap Ahad saya pengen naik gunung, Habib. Ngapain? Merenungkan ciptaannya Allah di atas gunung, asyik gitu. Ya modus sih, tapi nggak apa-apa. Tertib, dia punya waktu itu untuk merenungkan ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti kemarin saya merenungkan durian. Ya saya makan durian, saya renungkan nih durian ini. Allah subhanahu wa ta'ala itu ngasih kita bahan untuk makan di muka bumi ini berlebih-lebihan. Sehingga kita nggak perlu khawatir bisa makan, tidak. Contohnya durian tuh. Durian tuh kalau dibuka, buah durian tuh kan 1 buah. Tapi kalau dibuka, itu nanti isinya banyak. Isinya banyak. Artinya apa? Kalau kamu ambil 1, Allah udah siapkan gantinya sangat banyak. Cukup buang itu, ponggenya, bijinya itu, kamu buang ke bumi, bumi yang akan diperintah Allah ngurus bijinya, akan jadi pohon durian lagi, dan buahkan banyak durian. Jadi kamu gak usah khawatir, durian akan habis. Makan dengan syukur. Enak tuh ya. Hebatnya sistemnya Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang punya akal, akalnya harus dipakai untuk begini. Merenung itu ya. Semut, Masya Allah. Coba kalau kita lihat itu, ya bagaimana semut itu kalau bergerak itu loh. Ya kalau semut bergerak, berkelompok-kelompok, dia kerjanya seperti apa. Semut yang sekecil itu diurus sama Allah Ta'ala. Masa aku yang segede ini enggak diurus? Enggak mungkin. Merenung lagi. Terus merenung. Nanti akalnya akan hidup. Nah ini punya akal gak pernah dibuat merenung. Masya Allah. Kayak bojo ayu gak tau direnung no. Suami ganteng yang gak pernah direnungkan. Kok iso ya wong lanang ki ya sak kotak ini bunder rodok lonjong kok ya ono sing rodok ganteng, ono sing ganteng banget, ono sing kurang ganteng, kok iso ya. Bagaimana nih Allah menciptakan wajah nih segini aja. Alis tuh ya gak ada alis, orang lahir alisnya ngadeg ini ada enggak? Gak ada. Ngadeg nggak ada. Namanya alisnya begini. Mau lurus tapi begini di atas mata. Alisnya di sini nggak ada. Di sini bukan alis namanya, betul kan ya? Mata nggak ada, orang lahir matanya kok pindah di sini? Nggak ada. Mata ya di sini, alis di sini, hidung di sini, mulut di sini. Sama ini. Tubuh wajah itu ada mata, ada hidung, ada mulut, kan begitu ya? Seharusnya kan bentuknya mirip-mirip ya. Tapi ternyata ini di sini nih baru soft awal saja udah Masya Allah ini. Beda-beda. Yang satu begini, satu begini, satu begini, satu begini, satu begini, satu begini. Ini bagaimana Allah menciptakan manusia ini. Idenya tak akan pernah habis. Kun fayakun. Modelnya, motifnya beda-beda. Coba kalau kamu membuat produk
Kursi. Kamu suruh buat produk kursi. Itu suruh ganti-ganti motif terus modelnya ganti-ganti. Setiap keluar ganti model. Mudah atau susah? Kesel oleh mikir. Betul kan ya? Kesel oleh mikir. Ini Allah Ta'ala, sak Solo, sak Indonesia, ceken wajahnya. Beda kabeh. Sidik jarinya, beda semua. Bagaimana ini Allah menciptakan semua itu? Di situ nanti akan iman kita nambah. Jadi harus punya waktu untuk tafakkur. Nah, ini yang paling enak dan ini hobi saya. Nah, ini tolong nanti dikasih garis bawah ya, karena ini penting ini. Ini termasuk waktunya orang yang berakal. Ini yang ngomong bukan saya ya, ini sabda Nabi Muhammad SAW meneruskan isi kitabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa itu? Perlu disampaikan enggak ini? Hah? Wah, nanti jenengan amalkan kan jadinya enak ini. Wasa'atun, ya, dan ada satu waktu yakhlu fiha lihajatih minal mat'am wal mashrab. Wah, menyenangkan. Sudah tahu kan terjemahannya? Belum? Wah, alhamdulillah kalau belum tahu. Saya akan kasih tahu semampu saya. Orang yang berakal hendaknya menyiapkan satu waktu buat dia menyepi, memenuhi hajatnya. Hajat yang berupa makanan dan minuman. Berarti apa yang judulnya? Kuliner. Kuliner. Inilah rahasia ilmunya para habaib dan kiai. Makanya para habaib dan kiai itu kalau pengajian selalu menyediakan makanan dan minuman. Kenapa? Ciri orang-orang yang berakal itu punya waktu khusus untuk menikmati. Ngopi sik bro. Kopinya enak. Itu bagiannya orang berakal. Tadi orang mau poso ki ya sunnah. Puasa itu ya ibadah, tapi aja lali ana wayahe buka. Paham ya? Puasa, tapi ada waktunya berbuka kan begitu. Yang enggak puasa, ya nikmatono. Yang puasa waktu buka, ya nikmatono. Makanya Sayyidina Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu mengatakan, kalau lagi duduk di meja makan atau di lantai makan, al-sufrah, jadi kalau lagi digelar hidangan, kamu duduk makan bersama kawan-kawanmu, kemudian kamu ngobrol bersama mereka, atil julus ma'al ikhwan fil maidah. Kalau begitu duduknya jangan tergesa-gesa, duduk yang lama, dinikmati makan, yang ngobrol lah, karena itu tidak dihitung dari usiamu yang dibuang sia-sia. Saking itu makan bareng begitu bisa mencerdaskan akal dan syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan kalau Allah itu betul-betul memanusiakan manusia. Awakmu ki menungso du malaikat gitu loh. Paham enggak ini? Orang-orang berakal semua kok paham. Kamu itu manusia, kamu bukan malah malaikat. Kalau manusia butuh, malaikat butuh zikir, manusia ya butuh menikmati, kasih lidah. Nah, lidah ini namanya apa nih? Lidah. Buat zikir sama buat ngerasa oh kopi enak, oh durian enak, oh pisang enak, oh iki enak, rasa no. Lagi dikai rasanya kopi piye? Ya ngono. Duriane rasanya piye? Ya ngono. Wah ra cetha. Gak jelas, dikasih kopi gak bisa ngerasakan, kasih durian gak bisa ngerasakan, dikasih roti yang enak gak bisa ngerasakan, dibuatkan apalagi lah semur gitu ya, gak bisa ngerasakan, dimasakkan tadi saya dimasakkan ibu saya itu, Masya Allah itu ya, jangan asam kangkung, kangkung, jangan asam kangkung, gak bisa ngerasakno, bukan manusia itu. Mbuh, bangsa apa ora cetha. Kalau manusia itu dikasih lidah digunakan untuk merasakan. Makanya orang yang berakal memanfaatkan karunia lidahnya ini untuk syukur sama Allah Ta'ala. Ini kambing bakar enak, enak betul. Jangan dibilang kemudian, wah ustadznya nafsu. Ya memang harus pakai nafsu. Kalau nggak punya nafsu namanya bukan ustadz, tapi malah malaikat. Punya nafsu, tapi nafsunya dipakai untuk to'at.
Itu namanya manusia. Nafsunya sudah mutmainnah, iso diatur. Waktunya makan. Waktunya sholat. Waktunya zikir. Waktunya ngaji. Dinikmati betul. Karena itu kita lihat para ulama itu ya, kalau udah duduk makan, itu nggak pernah tergesa-gesa. Betul. Duduk bareng dinikmati. Asyik sambil ngobrol, nanya ini yang masak siapa? Kok enak, gitu ya kok enak, alhamdulillah disyukuri. Nah, ini ciri-ciri orang yang berakal. Jadi orang berakal itu akan melakukan 4 hal yang tadi saya sebutkan. Nah, di tahun baru nanti jenengan dan saya harus punya 4 pembagian waktu ini. Waktu yang pertama adalah kita punya waktu munajat, waktu doa, waktu ngobrol. Kan enak kalau punya waktu ngobrol. Gak perlu curhat sama Habib Novel. Habib gak level. Kenapa? Saya ngobrolnya sama Allah. Ngapain ngobrol sama Habib? Keren betul. Betul ibu-ibu? Tuh. Dan naik makom. Ya. Pagi-pagi, alhamdulillah semalam nikmat ngobrol sama Allah. Wah, temennya, kamu lagi stres ya? Orang ngomong betul dibilang stres. Munajah itu artinya ngobrol sama Allah. Ilahi. Seperti munajahnya Abu Nuwas ya. Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dhunubi fa innaka ghafirul dzanbil azimi. Kalimat sependek ini dari zaman Abu Nuwas dibaca sampai sekarang di pesantren-pesantren sehabis sholat Jumat 7 kali. Betul. Ilahi sampai dilakukan sama banyak penyanyi, ya kan? Barokahnya munajahnya itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ini kalau saya agak dramatisir gitu ya. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi. Itu dipuitiskan sidik. Duhai Tuhanku, sungguh aku enggak pantas masuk surgamu. Aku enggak pantas masuk surgamu ya Allah. Wala aqwa 'ala naril jahimi. Tapi kalau masuk neraka aku enggak kuat ya Allah. Ini kan bahasa rayuan tingkat tinggi. Ini kalau dipakai sama suami ngomong ke istri, istrinya saya kelepek-kelepek. Dek, jujur. Kalau suruh deket terus sama kamu tuh, aku ini kelihatannya nggak layak, Dek. Nggak layak dengan perilakuku yang semacam ini. Tapi kalau aku suruh jauh darimu, Dek, ora kuat aku. Ora kuat. Asli ora kuat. Aja mbok engko, praktek. Ini buat munajat ilahi, aja nggo bojo. Makanya ulama itu kalau udah merayu istrinya kelepek gitu ya. Kenapa? Bahannya munajat ilahi dipakai buat istri kon ya. Masya Allah dirubah bahasanya gitu ya. Kan bahasa kolbu tingkat tinggi itu. Ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahimi fahabli taubatan. Tolong ya Allah. Saya kalau suruh tobat gak bisa. Kalimatnya itu indah betul. Orang ngaku-ngaku. Kalau gitu ya Allah aku tobat. Orang ngono Abu Nuwas itu. Fahabli taubatan. Tolong ya Allah. Saya dikasih hadiah tobat. Loh. Manjane pol ya. Tobatku tolong ya Rob. Awakmu sing ngei. Kalau kamu beri aku kemampuan tobat, nanti aku bisa tobat. Nek kon tobat dhewe gak iso aku. Fahabli taubatan. Ya. Waghfir dzunubi, dan tolong ampuni dosa-dosaku. Fa innaka ghafirudz dzanbil azimi. Karena engkau sungguh ya Allah, dosa yang besar-besar saja engkau ampuni. Kan dosaku enggak seberapa. Ajib atau enggak ajib ini? Lah kapan awak mau ngono? Wengi kon munajat. Munajat. Oh munajat sama Allah tuh ya enak. Oh manggil aja Allah. Istrinya nanya, ngopo mas? Cik ngobrol be Allah.
Ngobrol apa? Ngelapor awakmu. Ngelaporkan aku bagaimana? Tak laporno awakmu apik-apik gitu loh ya. Istrinya mulai khawatir, wah ini ben wengi dilaporno bahaya iki. Itu munajat, harus punya munajat. Waktu yunaji rabbah, bermunajat sama Allah. Yang kedua waktu untuk introspeksi di diri. Yang ketiga waktu untuk merenungkan ciptaannya Allah Ta'ala. Ini kan enak rekreasi ya. Lihat binatang, lihat pemandangan. Lihat macam-macam ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat waktu menikmati makan dan minum. Dan kelihatannya yang paling masuk dalam kajian ini adalah waktu menikmati makan dan minum saudara-saudara. Ini banyak yang cocok ibu-ibu ini. Berarti Beb, kuliner ini bagian ciri-ciri orang berakal Beb ya. Mulai dicandai dewi-dewi. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Ya arhamar rahimin.